Halo guys, ketemu lagi dengan saya Francisco. Udah hampir sebulan saya nggak pernah upload video. Jadi alasannya kenapa saya jarang upload video karena saya baru masuk kerja ya di Pujipang Nisiharu. Jadi sibuk terus ya. Hari ini saya mau menjelaskan pengalaman saya kerja di Pujipang ya. Meskipun bukan pengalaman pertama saya kerja di Pujipang ya. Waktu itu saya juga pernah di Pujipang di Tokyo. Jadi saya di Pujipang Nisiharu yang di kita Nagoya Utara ya. Hari pertama saya kerja itu saya ditempatkan di shift pagi. Waktu itu jam 9 saya disuruh datang jam 9 pagi. Terus dikasih lihat video tentang seputar Pujipang ya. Ya meskipun saya sudah pernah lihat itu ya, tapi nggak apa-apa lah mengikuti instruksi. Terus setelah itu saya masuk ke Genba, langsung tempat kerja. Untungnya kerjaan saya yang sekarang ini sangat ya dibilang ya lumayan enak lah dibandingkan waktu di Pujipang dulu, terus di perusahaan sebelumnya ya. Kerjaan saya ini saya ditempatkan di Hoso itu dia bagian akhir dari pembuatan roti, maksudnya kalau dia nanti rotinya datang, kita bagian membungkusnya. Roti itu dimasukkan dalam bungkus bungkus kayak saset roti gitu, yang bungkus plastiknya. Saya ditempatkan di ruangan itu sama yang lain. Terus nanti juga kadang saya ditempatkan di luar juga, tapi lebih sering di luar sih, di luar hosonya, di bagian ngumpuli roti itu di dalam kotak aku, ditumpuk-tumpuk sampai 23 tingkat untuk nanti diambil di truk. Jadi ya menurut saya sih yang kerjaan sekarang ini saya lebih lumayan juga ya, nggak capek juga. Terus ya lembur juga besar lah dibandingkan waktu saya di Pujipang Tokyo dulu sama di perusahaan ramen sebelumnya. Terus hari berikutnya saya masuk jam 8 pagi. Ini saya masuk suking itu atau masuk si pagi itu selama 2 minggu. Jadi karena waktu libur juga belum tentu, jadi saya seminggu itu masuk 6 hari berturut-turut sampai 2 minggu itu. Jadi 6 hari, setelah 6 hari baru libur 2 hari, baru 6 hari lagi setelah 2 minggu. Terus saya dipindahkan ke shift malam. Jadi kemarin saya baru seminggu juga di shift malam ya. Shift malam itu ya lebih ringan sih kerjanya, nggak secapek shift pagi ya. Kerjanya enak juga. Terus juga rutinnya nggak banyak juga yang kita buat, karena kan yang kebanyakan itu dibuat pas shift pagi ya pengapakannya. Jadi roti-roti yang kita kepak itu di bagian hoso itu adalah roti-roti seperti melon pang, terus ada roti hamburger buns itu, terus ada melon pang itu juga ada macam-macamnya, ada jenis-jenis macamnya, ada rasa orange, terus ada rasa original, ada rasa yang rasa teh hijau juga, ada rasa teh hijau lah mungkin kayaknya. Terus juga ada vanilla baret sama orange baret, itu sejenis kayak pancake sejenis melon pang juga, ada rasa-rasanya juga. Terus lain-lain juga, ada roti-roti yang isinya margarin, mentega sama kacang merah tuh. Jadi saya bersyukur sih ditempatkan di Nisiharu ini, kerjanya juga nggak capek ya. Saya bersyukur juga mungkin ini jawaban atas doa-doa saya selama ini, karena waktu di Tokyo juga kerjaan juga berat, gajinya ya gajinya ada, cuman nggak sebanyak ya, nggak banyak sih lemburnya waktu itu ya. Terus saya ini juga baru 17 hari kerja di Pujipang Nisiharu, lembur saya juga ya sudah 40 jaman lah, nggak tahu saya benar masih di komputernya, sekitar 40 jaman lembur saya di 17 hari itu. Karena
kemarin seminggu yang 5 hari itu saya masuk shift pagi, saya masuk jam 8 pagi sampai masuk jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Ya lumayan lah, karena kan di shift pagi atau shift malam itu kan beda ya. Kalau shift malam itu dia ada dengar ya, sebelumnya sih saya juga pernah di Tokyo juga pernah beberapa kali shift malam ya. Teman saya yang di sini juga bilang kalau shift malam itu dia dapat tunjangan juga. Tunjangan shift malam di Jepang itu kalau kita masuk shift malam ada tunjangannya juga. Dapat tunjangannya itu setiap bulan itu untuk shift malam itu dapatnya 3 mang atau sekitar 3 juta lebih. Oh, gede juga ya. Jadi pikir tunjangannya 1 bulan ini, yang mudah-mudahan ke depannya saya kerja di shift malam ini sehat selalu, jadi lancar terus, nggak ada hambatan. Kebetulan juga di malam itu, shift malam itu orangnya juga ramah-ramah, shift pagi juga orangnya ramah-ramah juga kan. Baiklah, semua berbeda seperti itu Jepang waktu saya di Tokyo dulu ya. Orang Jepangnya ada juga sih orang resek di sini, cuman di Tokyo dulu memang lebih banyak orang reseknya. Terus di Fujipang Nishiharu ini memang tidak lebih besar dari Fujipang waktu saya di Akebono dulu, karena meskipun ini juga cabang tapi tidak sedikit seperti apa ya di Tokyo dulu. Kalau di Tokyo dulu lainnya pembagian rotinya cuma sedikit, paling itu sekitar 3 atau 4 line ya. Kalau di sini di Fujipang Nishiharu ini pabriknya luas banget, besar lagi ya, banyak pembagian lain. Jadi ada yang lain itu jenis rotinya ya. Bahkan waktu di Tokyo itu nggak ada namanya barrier line. Kalau saya sekarang ditempatkan di barrieran ya, di bagian hoso. Dulu sih waktu saya di Tokyo pengennya sih dapat hoso sih malam, karena teman saya dulu di barrieran, dia bikin hoso, gajinya gede banget tiap bulan. Jadi puji Tuhan, ini mungkin dua anak dan istri mungkin kalian, makanya saya ditempatkan di sini juga dapat yang bagus. Dan juga mungkin karena dari adik saya juga di sini di Nagoya kan, jadi saya juga ditempatkan di barrier di Hoso. Terus bedanya di Fujipang ini sama yang di Tokyo itu dari jenis topi ya, karena saya tengok juga di beberapa Fujipang tidak ada seperti ini. Karena dulu kami itu topinya putih sama kayak orang Jepang. Jadi kalau di Fujipang Nishiharu ini orang asing itu topinya berbeda dengan orang Jepang asli. Jadi kalau orang asing itu topinya warna kuning, ada di tengahnya warna putih, baru kuning lagi. Itu untuk menandakan kita bahwa orang asing atau bukan penduduk asli Jepang. Kalaupun ada dia, kayak teman saya juga ada yang udah topi putih, dia karena nikah sama orang Jepang. Jadi ganti pisah mungkin bisa kependudukan atau karena nikah orang Jepang kan. Terus juga di sini juga kalau kita dulu di Akebono itu cuma topi doang, pakai pelapis untuk rambut. Kalau di sini dia topinya itu ada pelindungnya kayak helm gitu, pelindung kepalanya. Jadi kalau kepala kita terbentur gitu aman, ada pelindung kepala juga kan. Terus bedanya kayak di Akebono dulu, kalau dulu Akebono memang awal-awal kerja itu baju kita memang dicuci, tapi ya cuma setahun itu, terus sisanya kita nyuci sendiri. Kalau di sini baju seragam itu sekali sehari wajib ganti sama topi. Jadi kemarin saya awal-awal kerja memang 2 minggu itu saya cuma dikasih dua pasang baju. Jadi baju yang untuk saya stok belum datang, jadi saya nyuci sendiri, cuci kering dulu selama 2 minggu itu. Terus kemarin sudah datang baju saya, datang 9 pasang itu. Jadi saya udah bisa usah nyuci baru baju lagi. Jadi setiap sekali pakai ganti, setiap kali pakai ganti. Itu enaknya di sini, baju kerja dari cuci sendiri, karena memang benar-benar memang berbeda jauh banget sih sama yang di Akebono ya. Kalau di Akebono itu walaupun baju kita kotor atau tiga hari pakai, kita masih pakai kerja. Kalau di sini memang benar-benar bersih, bahkan semua merata. Itu 1 kali seragam kerja cuma dipakai untuk 1 hari itu, terus ganti lagi. Terus juga sini juga memang beda banget sih kayak di Akebono dulu.
terus juga ruang Sokudonya juga jenis-jenis ada juga si Jiduhan Baikinya, terus makanannya yang disediakan di Sokudo kan ada yang maksudnya kalau kita tidak bisa bawa bento, ada apa kayak orang apa pantori, pokoknya itulah yang di Sokudo itu ada yang menyediakan bekal kalau kita makanannya juga enak-enak yang mewah ya. Meskipun di malam hari itu mereka nggak buka, cuma pagi hari, saya sudah nengok juga pagi hari. Terus ada juga roti yang disediakan ya, untuk ya kita bayar sih, tapi nggak, dia satu roti itu ya di sekitar 50 yen ya, murah lah untuk karyawannya. Kalau di supermarket itu sekitar 200 yen lah ya. Ya banyak kelebihannya sih saya lihat di Fujipang Nishiharu ini. Saya untuk sekarang ini ya saya sih betah banget kerja di sini. Kerja juga enak. Gaji saya belum ya, mungkin ntar minggu depan saya gajian, saya akan review lagi. Kerjanya enak, nyaman, orang-orangnya juga ramah-ramah. Tempat kerja saya juga dekat, nggak jauh dari sini, paling sekitar 900 meter dari atau sekiloan dari sini, dari apartemen saya ini sekarang. Itu aja. Jadi itu pengalaman saya masuk di perusahaan Fujipang Nishiharu ini. Semoga kedepannya saya bisa menyelesaikan kontrak saya sampai habis. Itu saja. Oke teman-teman, sampai sini dulu video saya, pengalaman saya kerja pertama di Fujipang. Jangan lupa subscribe. Oke, bye, sampai ketemu di video selanjutnya.